rumah tangga. Tentu untuk mengawali pembicaraan kita, yaitu tentang hakikat berumah tangga. Insyaallah ta'ala kita akan bahas per kasusnya dan permasalahannya, ya. Permasalahan yang pertama yaitu bagaimana mengelola rasa bosan, ya, dalam menghadapi rumah tangga. Kenapa saya ini urutkan yang pertama? Karena rasa bosan itu adalah faktor utama rumah tangga itu mulai banyak alasan. Yang perempuan banyak alasan, yang laki-laki banyak alasan. Perempuan tidak mudah menundukkan hati dan pikirannya karena alasannya bosan, sehingga ia berbuat sesuatu, ya, yang kadang di luar nalar seorang laki-laki. Itu versi laki-laki ketika menilai perempuan, ya. Tapi dasarnya adalah bosan. Begitupun laki-laki, tatkala mulai ada kejenuhan dengan rumah tangganya, akhirnya dia mulai beralasan, beralibi dengan alibi-alibi yang ada. Biasanya kalau yang dijadikan meme, ya, guyonan meme di internet itu apa? Ada rapat. Mah, hari ini rapat. Padahal nggak rapat. Ya, karena apa? Faktornya adalah kejenuhan. Sementara bosan dan jenuh itu penyakitnya manusia secara umum. Pada tingkatan manapun rasa bosan itu pasti melanda. Jangankan terkait dengan rumah tangga, terkait dengan ibadah yang itu menyelamatkan dirinya langsung dengan akhiratnya saja ada rasa bosan. Sholat kadang khusyuk, kadang enggak, kadang semangat, kadang enggak. Itu kaitannya dengan sholat. Dan ternyata faktor utama yang memicu rumah tangga itu mulai ada banyak alasan-alasan yang memicu dengannya pertengkaran, pertikaian, kemudian kesalahpahaman, itu adalah karena faktor kejenuhan. Jenuh dan bosan itu olahannya adalah olahan hati. Olahan apa? Hati. Bagaimana kita mengolah hati kita dalam rangka menciptakan perkara-perkara yang tidak membosankan dalam rumah tangga kita. Karena memang faktor utama seseorang itu mulai banyak alasan itu karena bosan. Udah bosan sama dia, ya. Istri udah bosan sama suaminya. Melihat suaminya kelakuannya mengkonon baik, kata istri, ya. Kelakuannya begitu aja, kata istri. Akhirnya apa? Dia jenuh melayani, ya. Diminta untuk melayani dalam urusan rumah tangga, alasannya capek, lelah. Kadang ketika melayani harus terpaksa melayani, ya sudah, gugurin kewajiban saya sebagai seorang istri. Akhirnya apa? Rumah tangga jadi hambar. Rumah tangga jadi hambar. Itu faktor utama. Laki-laki pun sama. Karena jenuh dengan rumah tangganya, akhirnya banyak alasan, mulailah ada will, wanita idaman lain. Ada apa? Will, wanita idaman lain.
Mulai akhirnya sering rapat, padahal nggak ada rapat. Sering keluar rumah, padahal nggak ada apa-apa di rumah. Selain tertuju kepada wanita yang ia idamkan selain daripada istrinya. Itu terjadi. Nah, faktor-faktor bosan inilah yang akan kita gali. Kenapa seseorang itu tidak mampu mengolah faktor bosan dalam berumah tangga? Ya. Deleng maning jare wong Cirebon, deleng maning rainira, deleng maning rainira. Laka sing sejene. Kadang begitu. Ya, pertengkaran rumah tangga seperti itu. Ira maning, ya, laka sing sejene. Ya, kadang begitu. Nah, di sini kita akan bahas permasalahan terkait dengan penjara bosan. Penjara bosan itu berarti kita ini merasa bosan dengan apa namanya? Orang yang ada di depan kita. Baik. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah ya. Tujuan berumah tangga, ayat-ayat yang berkaitan dengan rumah tangga pasti diikat dengan takwa. Pasti apa? Diikat dengan takwa. Ayat apapun ketika berbicara tentang pasangan hidup laki-laki dan wanita, selalu entah di tengahnya, entah di belakangnya, entah di depannya, apa? Selalu berbicara tentang takwa. Kenapa? Karena perjalanan berumah tangga itu akan dilalui dengan suasana hati yang berbeda-beda. Suasana hati yang silih berganti. Kadang kita suka sama pasangan kita, kadang tidak suka sama sekali. Kadang kita benci, kadang kita cinta sekali. Kadang kita bosan, kadang kita tidak bosan. Dan ternyata mengolah itu semuanya adalah di dalam hati. Sementara hati itu hanya bisa menerima ketakwaan dan iman. Kalau hati rusak, maka banyak noda-nodanya. Ada ria, ada sombong, ada sebagainya. Nah, hati yang bersih hanya bisa menerima dua perkara tadi, takwa dan iman. Karena iman dan takwa akan menjadikan roda kehidupan ini punya arti. Jangankan rumah tangga, dalam menjalankan roda kehidupan yang besar itu saja, ketika dihiasi dengan dua perkara akan indah. Akan indah. Selama ini orang menerjemahkan bahagia dengan apa? Dengan uang. Uang habis, ya nggak bahagia juga, kan gitu. Uang banyak, ya pusing juga. Uang sedikit tambah pusing lagi. Ya. Karena apa? Karena mereka hanya memanfaatkan unsur daripada hati mereka pada perkara-perkara yang bersifat duniawi, tidak ukhrawi. Baik. Kenapa? Di sini. Maka agar hati kita tidak cepat bosan dengan pasangan hidup kita, ciptakan suasana-suasana yang tidak membosankan di dalam rumah tangga. Itu teori yang ditawarkan oleh banyak motivator, ya. Tapi Islam tidak begitu. Islam tidak menawarkan hal itu. Islam menawarkan kembali dulu kepada niat awal dari berumah tangga, ya. Karena bosan itu penyakit hati akan bisa terobati seketika orang itu tahu persis apa niat Anda berumah tangga.
Maka berumah tangga itu yang benar adalah dalam rangka menjalankan ibadah yang ada pada nilai-nilai luhur dari berumah tangga itu. Kok bisa ya? Karena dari rumah tangga yang terbina dengan baik, dengan tujuan dan niatan yang baik, akan tercipta kondisi-kondisi di mana masing-masing orangnya mengagungkan Allah. Itu sudah sering terjadi ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah ya. Maka nasihat yang pertama agar rumah tangga kita itu lurus. Nasihatnya secara umum, tanamkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rumah tangga tidak ada unsur takwa, cepat bosan. Ya. Tapi kalau rumah tangga dihiasi dengan ketakwaan dan iman, nggak akan pernah bosan. Kenapa? Karena semuanya saling mengerti. Dia yang menguji saya atau saya yang menguji dia. Tapi porosnya satu, agar setiap diri kita melengkapi dan agar setiap diri kita mengetahui takwa itu menjadi modal utama untuk terbinanya rumah tangga yang baik antara saya dan dia. Maka nasihat pertama adalah takwa. Kok bisa dalam rumah tangga harus bertakwa? Ya, karena takwa ini penawar segala urusan yang kita hadapi dalam berumah tangga, urusan apapun. Siapa yang paling sabar ketika suaminya sedikit uang? Wanita yang bertakwa. Siapa yang paling sabar ketika suaminya tidak mampu berbuat apa-apa? Siapa? Wanita bertakwa. Sebaliknya, siapa yang bersabar menghadapi wanita yang begitu menjengkelkan? Siapa? Laki-laki bertakwa. Siapa yang paling bisa menghadapi begitu hujatan dan permintaan wanita, termasuk permintaan untuk minta diceraikan? Siapa? Laki-laki bertakwa. Oleh karenanya, modal berumah tangga, jika ini bertakwa dan ini bertakwa, insya Allah Ta'ala menjadi satu nilai plus untuk bisa melangkah kepada rumah tangga yang lebih baik. Tapi apakah takwa semata menjadi modal utama kita berumah tangga? Tentu tidak. Ada poin-poin lain yang insya Allah kita akan bahas. Tapi takwa inilah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah tujuan. Yang pertama ya, nasihat yang pertama ini, kenapa ada takwa yang harus kita tanamkan? Karena ada alasan-alasan berikut ya. Apa alasannya? Untuk menghindari berbuat zina. Zaman sekarang zina itu mudah nggak? Mudah. Asal perempuan laki-laki suka, pacaran ya, terus pacarannya pengen bebas, masuk ke hotel ya. Sementara hotel-hotel sekarang menawarkan macam-macam ragamnya. Ada yang 1 hari, ada yang setengah hari, ada yang beberapa jam saja, kemudian bayar pulang. Dan tidak pernah menanyakan laki-laki perempuan yang masuk ke dalam hotel itu suami istri atau bukan. Ya enggak? Bisa. Oleh karenanya pernikahan dilandasi dengan ketakwaan karena dia ingin terbebas dari perbuatan zina. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi", tiga perkara hak Allah untuk aunuhum, untuk menolong mereka. Ya. Tiga perkara yang Allah punya hak, ini hak Allah untuk menolong mereka. Jadi nggak ada yang bisa menghindari, mereka pasti ditolong oleh Allah. Salah satunya adalah an-nakihu yuridu bihil afaf, laki-laki yang menikah, menyegerakan pernikahan dan segera menikahi wanita, dan mereka sekarang berada dalam rumah tangga, yuridu bihil afaf, dalam rangka menjaga kehormatannya untuk tidak berzina, maka berhak untuk ditolong. Siapapun di antara kita yang ketika kita mengawali rumah tangga kita dengan niatan yang baik, yaitu menjalin ketakwaan diri dan iman kepada Allah, dan di antara fitnah terbesar bagi kaum laki-laki adalah para wanita, mereka menikah dalam rangka apa? Menjaga kehormatan mereka. Mau Anda elak, mau Anda tolak, yang penting Allah telah mengatakan dan Rasulullah SAW telah mengkabarkan kepada kita semua bahwa siapapun di antara kita pasti terjerumus ke dalam perbuatan zina. Apa zina yang dimaksud? Zina mata, zina tangan, zina pikiran, zina hati, zina kaki, zina perut, dan terbesar adalah zina kemaluan. Ya tidak? Ya. Kita nggak bisa ngelak dari perzinahan, ya. Dan di antara zina yang tidak bisa kita tolak adalah ketika kita sedang jatuh cinta. Benar nggak? Kalau kita lagi jatuh cinta gimana? Bayang baik, aduh, keketonan baik, apalagi sekarang, ya. Sudah ada TikTok, sudah ada FB, Instagram, tinggal deleng maning. TikToknya senok. Di deleng maning TikToknya senok, di deleng maning TikToknya senok. Kenapa sih cung deleng baik TikToknya senok? Kangen. Ya. Mang rasanya pengen deleng TikTok kayaknya. Iya. Antum lihat, ya. Seperti itu orang. Jadi orang terlepas dari perbuatan zina murni itu nggak mungkin. Mata juga bisa berzina dengan cara apa? Melihat, berharap, menginginkan, terbayang-bayang. Siapapun di antara kita, apalagi seorang wanita yang sudah kasmaran, laki-laki yang kasmaran, sama saja. Yang perempuannya mungkin terbayang-bayang, aduh, perhatian cowok itu, kebaikan cowok itu, banyak hal. Begitupun si laki-laki, dia akan terus terbayang wanita yang indah yang dimiliki oleh dirinya adalah dia. Oleh karenanya banyak sekali pesan-pesan yang namanya cinta itu buta. Jadi kita pun tidak akan terlepas dari perbuatan itu. Maka dari itu hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa. Giliran kita pengen lihat yang lain, enggak, di rumah ada. Ya. Ada perempuan yang menggoda di luar, enggak, kita stop. Di luar di luar tidak kita butuhkan, yang ada di dalam rumah kita. Banyak. Nah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyak. Oleh karenanya selain kita
menghindarkan diri kita dari berbuat zina dan itu kehormatan kita, yaitu dalam rangka kita bertakwa kepada Allah dengan cara apa? Menundukkan pandangan. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyatakan an-nikahu aghaddu lil basar. Nikah itu lebih menundukkan pandangan. Maka orang yang menjalani rumah tangga dan dia tahu niatan dalam berumah tangga dalam rangka menundukkan pandangannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka semaksimal mungkin laki-laki dan wanita yang sudah berumah tangga menutup diri matanya dari memandang pasangan-pasangan yang tidak halal untuk kita pandang. Ya. Di luar sana ada perempuan yang lebih indah, kita tertunduk. Di luar sana ada laki-laki yang lebih perhatian dari seorang wanita, kita tunduk. Ya. Artinya suami istri ini masih bisa memelihara kedua matanya untuk saling menundukkan mata. Jare wong Cirebone aja pating selangap. Ya. Aja pating selangap tuh aja pating melongo melotot deleng wong ayu. Ya. Itu kadang seseorang begitu. Jare wong Cirebone aja pating selangap tuh ay deleng wong ayu. Mata melotot, beli kedap-kedip toli. Hah? Laka wise iku wong wadon ayu temen. Iya. Rumput tetangga subur, rumput sendiri kering. Soalnya beli 2 wedus, Pak. Ya. Sama. Padahal mah kalau sudah nikah ya gitu-gitulah lagi. Yang membuat kita punya perasaan begitu itu karena penasarannya, bukan karena hakikat wanita itu jauh lebih menarik daripada wanita yang kita miliki. Bukan. Ya. Itu hanya perasaan kita yang belum terpuaskan. Di saat nanti sudah memiliki wanita tersebut dan kita terpuaskan darinya, angger mengkonon manik. Jadi jangan pernah kita mempertuhankan perasaan kita hanya karena kita melihat wanita itu jauh lebih indah padahal pada baik mungkin casingnya lebih bagus pada baik casingnya baik kang lebih bagus ai jewis dibuka casingnya toli wis dimiliki angger pada baik mengkon lanang ge pada Ustadz, laki-laki itu lebih perhatian daripada suami saya. Durung bae nok, durung bae. Engko sira wis dadi rabine wis iya kawin karo kanmal, wis pada bae. Lanang ge mengkono niku. Iya enggak? Maka dalam berumah tangga butuh takwa. Dalam berumah tangga apa? Butuh takwa. Kenapa? Karena roda perasaan dan pikiran itu selalu berguling di hati kita. Aduh, kayak ku air kawin maning enak. Sing siji mijeti sikil, sing siji mijeti gigir. Barang wis kawin maning preben, boro-boro dipijeti. Singan apa? Nyungsep mikiri pakan karoma. Karena perasaan dan pikiran tidak diolah baik dengan takwa. Coba kalau kita bertakwa, kita akan bermuara pada satu prinsip. Apa yang harus kita bina dalam rumah tangga ini? Apa tujuan dahulu kita berumah tangga? Menundukkan pandangan, tidak mau berbuat zina. Maka kita akan mencukupkan diri. Dialah wanita yang terbaik yang aku miliki hari ini. Dialah laki-laki yang terbaik yang aku miliki hari ini. Karena apa? Karena Allah selalu memberikan yang terbaik untuk para hambanya. Begitu. Jadi tenang, adem. Ustadz, jare tujuan nikahku supaya ngadem-ngadem nang ati.
barang kita wis kawin beli adem-adem hati sira kang salah. Hati dheweke kang salah, dudu ayate sing salah. Hatinya dialah yang salah, yang tidak bisa menundukkan perasaan dan pikiran. Dengan apa? Dengan ketakwaan. Makanya Rasulullah SAW berpesan, kalau di luar sana ada yang lebih bagus, maka pulanglah, karena di rumah ada yang sama. Sama apanya? Pada baik. Mungkin lebih bagus casingnya baik, wis konon baik. Begitu. Bakawis kawin mah pada baik, mambue pada, rewele pada, toli nyebel nange pada, diomongi baik ada pada, bulanang buadon mengkonon, ya. Pada baik. Keringetnya pada, wis pada kabeh. Oleh karenanya, ambillah sesuatu yang punya hakmu ketika berada di rumah. Itu jauh lebih baik. Ya, itu yang pertama. Jadi mengolah ketakwaan dalam rangka menundukkan, dalam rangka tidak berzina, dalam rangka apa? Mendapatkan pahala yang besar dengan menikah itu, ya. Berumah tangga itu pahalanya besar. Apa pahalanya besar? Ngasih makan anak istri pahalanya besar. Ngasih pakaian untuk anak istri pahalanya besar. Karena kata Rasulullah, akan datang masa di hari kiamat nanti, orang yang dahulunya senantiasa memberi pakaian dan minuman, akan Allah berikan makanan dan minuman di hari kiamat. Siapa mereka? Di antaranya para laki-laki yang mereka tahu bagaimana bertanggung jawab dalam berumah tangga. Kadang Pak, kadang ya, orang kalau sudah berumah tangga, kemudian dia bercerai, lanang seolah-olah si laki-laki itu meninggalkan wanita yang diceraikannya dengan anak-anaknya. Wis bagian bae lah, madar kita wis dua anak maning sak karo kang anyar, kan wis bagian bae karo kang anyar. Gak bisa. Walaupun anak itu dibawa oleh mantan istri-istri kita, dia tetap anak kita. Jangan pernah kita tidak memberi nafkah kepada mereka, tetap memberi. Kenapa? Pahalanya seorang laki-laki dan wanita yang lelah dalam menjalankan rumah tangga dengan masing-masing pekerjaannya, pahala dan ampunannya besar. Dan itu nggak bisa disadari kalau nggak punya takwa. Ngumba piring sing bener pegel. Luru duit sing bener, wis gak aja ngomongin luru duit, sira sing penting oli duit, wis menang. Gak bisa begitu. Kadang kita seorang laki-laki butuh nasihat dari wanita yang ada di samping kita agar kita mencari nafkah yang halal. Berikan semangat, berikan doa. Ya. Sebaliknya, kadang perempuan pun butuh semangat dari kita. Kalau mama capek ngurus rumah tangga, insya Allah mama berada di surga Firdaus. Kita kan pegang. Kenapa? Karena dalam rumah tangga banyak memberikan masing-masing pahala. Ada nggak yang pengen rumah tangganya itu saling ribut? Kan nggak ada. Dulu lagi kawin, pernah niatan nggak? Mudah-mudahan nanti besok setelah pernikahan kita sering ribut. Ada nggak? Nggak ada. Pengennya preben. Barang wis kawin, barang akur. Barang saling damai, saling tentrem, sakinah, mawaddah, warahmah, kan mengkono. Tapi ternyata perjalanan hidup itu tidak seperti apa yang kita bayang. Oleh karenanya ketakwaan itu menjadi nilai.
kalaupun nanti dalam berumah tangga kita bercerai dengan dia, perceraiannya di atas ketakwaan, tidak saling mengumbar aib. Wah, jikankah mengkanan, kun ke wadum kan. Cerai itu perkara yang bisa saja terjadi oleh siapapun dan juga kapanpun. Ya. Ada nggak di antara para sahabat Nabi yang bercerai? Ada. Padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Tapi kenapa harus bercerai? Ya nanti urusan kedua. Ya. Yang pertama, ketika harus bercerai pun bercerainya karena dilandasi ketakwaan kepada Allah. Tidak saling menghalalkan membuka aib di antara mereka. Ya. Dan perceraiannya bukan karena dipicu ada laki-laki dan perempuan yang lain di luar sana yang menanti. Tidak. Tapi benar-benar karena ada faktor-faktor yang oleh syar'i tidak ada jalan kecuali perpisahan. Ada itu. Ya. Seorang wanita boleh menggugat cerai suaminya karena suaminya udah impoten, nggak bisa dipakai. Terjadi nggak? Terjadi. Ada pernah, ya. Ini kisah yang dialami oleh sahabat saya sendiri. Ya. Berumah tangga masing-masing, tidak bisa saling memuaskan. Karena si perempuannya cerita masa lalunya depan suaminya saat sudah menikah, si suaminya pun menceritakan masa lalunya di depan wanita yang dia cintai setelah menikah. Akhirnya masing-masing kalau berhubungan mikirin masa lalu masing-masing, sehingga nggak terjadi hubungan badan. 7 tahun perumah tangga dipertahankan, akhirnya cerai. Saya katakan tidak boleh membuka aib masing-masing. Bisa jadi perceraian ini langkah terbaik. Akhirnya apa? Yang perempuan nikah lagi, yang laki-laki pun nikah lagi setelah mereka bercerai. Akhirnya apa? Laki-lakinya punya anak 5 sekarang. Perempuannya pun punya anak 4 sekarang. Berarti apa? Berarti bisa jadi ini saling bertakwa dan Allah inginkan perceraian itu solusinya agar mereka lebih bertingkat ketakwaannya, tidak saling menghujat di antara mereka. Nah itu. Karena barangkali kita nanya, Ustadz emang ada perceraian di atas ketakwaan? Ya ada, salah satunya kisah tadi. Baik, saudaraku seiman yang semoga Allah muliakan. Ini masih panjang ya pembahasan nomor 1, tapi kita loncat saja nomor kedua. Komitmen yang kedua dalam berumah tangga yaitu untuk menegakkan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Nah ini salah satu faktor yang harus kita tanamkan kembali. Pak Bu, di luar sana banyak orang kalau sudah berumah tangga urusan apa? Nyari duit, Pak. Ya, wisma. Sing penting mama los metu sing uma, luru duit sing akeh. Jare mama ya wismi, mimi maning uma bae, bokat pengen dagangnya dagang bae, sing penting duitnya akeh. Jarang sekali mereka mengembalikan berumah tangga itu dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam berumah tangga menjadikan kita terhindar dari penyakit bosan. Ya. Kita sholat kenapa tidak bosan sholat pada 5 waktu, sehari 5 waktu? Karena tanamannya adalah takwa dan iman. Ya. Dan tanamannya adalah dalam rangka menghidupkan ketaatan kita kepada Allah dengan cara ini.
hidup kita makin bahagia. Pun dalam berumah tangga, jangan kita biarkan masing-masing dari orang-orang yang ada di dalam rumah tangga kita, yaitu perkara-perkara yang tidak mentaati Allah. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau masuk ke dalam rumah, kata Aisyah, Rasulullah setiap kali masuk ke dalam rumah, ya, demikian istri-istri Rasulullah SAW yang lain menyampaikan hadis ini, yaitu kalau Rasulullah masuk ke dalam rumah, Rasulullah banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai orang yang membolak-balikan hati, jagalah hatiku. Wahai zat yang wahai zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wahai zat yang membolak-balikan hatiku, jagalah hatiku di atas ketaatan atau di atas agama. Kenapa? Karena kadang rumah tangga itu menjadi hal percontohan pemandangan di mana kita tidak saling melihat di antara kita ketaatan. Ya. Kadang begitu. Dalam rabie beli sholat, bagian baik. Sing penting idep rabie. Dalam laki beli sholat, bagian baik. Sing penting duru duitnya wakal. Dalam bocah beli sholat, lah. Sing penting beli nakal ning jabai. Sing penting idep ning umai. Gak bisa. Tanamkan dalam diri kita dan dalam diri anak istri kita ketaatan kepada Allah. Karena taat itu memunculkan bahagia. Karena taat itu akan menghilangkan rasa bosan dalam berumah tangga. Selalu punya keinginan menciptakan yang terbaik dengan adanya ketaatan kepada Allah. Oleh karenanya Allah jelaskan dalam firman-Nya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara apa? Mendekatkan mereka kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan. Sok Pak, adem di anak idep ning umah mainan game online, anak idep ning umah karo baca Quran. Pilih sing di. Idep ning umah baca Quran daripada idep ning umah game online. Sok Pak, dua rabi wakal solate, wakal ibadah bengie, ya, wakal doai, ning sampean nurut, ning sampean taat. Ketimbang dua rabi meneng idep solat beli gelem, ditanginang bengi kongkon sembai solat malam bleger, enak beli. Oleh karenanya menciptakan ketaatan dalam rumah tangga itu bagian yang terpenting dalam hidup. Kenapa? Karena bisa jadi ketaatan itu akan membawa nilai dalam kehidupan berumah tangganya. Sehingga apa? Sehingga rumah tangga yang kita bina, yang kita tanam, di saat kita masing-masing menyadari akan pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pemicu kita lebih saling mendukung, saling berlomba-lomba. Boleh ya, Mah, nanti malam kita sholat malam yuk. Ingat ya, kita sholat malam Mah, iya. Jangan marah Mah kalau nanti dibangunin sama Bapak. Ya Pak, Bapak juga jangan marah kalau nanti Mama yang bangun duluan terus bangunin Bapak. Enak. Kita ingatkan, kita saling berlomba kepada anak-anak kita. Ayo, siapa yang hatam Quran duluan, siapa yang paling banyak baca Quran hari ini, nanti dapat hadiah dari Papa. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena kita menginginkan menciptakan ketaatan-ketaatan itu di dalam rumah. Dan bahkan kita diperbolehkan untuk
tegas dengan nada yang sedikit keras ketika kita melihat anak-anak kita tidak mau sholat. Ya. Kenapa? Karena kita ingin membangun rumah tangga yang masing-masing kitanya tahu, sadar bagaimana memenuhi hak-hak Allah dengan taat. Senang beli Pak, dua anak rajin sholat, senang. Nembe Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Bocah beli di kongkon, temu maranining WC, buka banyu keran toli wudu, toli mangkat ning masjid. Adem temen, ya Allah, anaknya siapa? Kepengen beli, kepengen. Kemudian lihat istri baru adzan berkumandang, Pak sebentar dulu, mau sholat dulu. Sholat ceprok-ceprok air wudu. Lihat istri sholat, subhanallah, adem. Kenapa? Karena taat merupakan buah terbaik untuk menghilangkan noda-noda kebosanan, untuk menghilangkan perkara-perkara yang tidak baik yang terjadi di antara kita. Baik. Yang ketiga, rumah tangga yang kita cari adalah kecocokan. Ya. Rumah tangga yang terbaik adalah mencari kecocokan. Kenapa? Karena ini faktor utama. Meski dia bertakwa, meski dia taat sama Allah, tapi kalau tidak ada faktor yang cocok kita bersama dia, enggak akan pernah ada rumah tangga yang baik dengan dia. Pasti bercerai. Kenapa seorang Zubair bin Awam dengan Asma bintu Abi Bakrin, dua-duanya adalah sahabat Nabi, ya. Zubair bin Awam orang yang dikabarkan masuk surga. Asma bintu Abi Bakrin putrinya Abu Bakar Aisyah, putrinya Abu Bakar, kakaknya Aisyah radhiyallahu anhuma. Tapi merapa mereka bercerai? Bukan berarti mereka enggak bertakwa, bukan berarti mereka enggak taat. Mereka manusia-manusia yang taat dan bertakwa kepada Allah. Tapi satu permasalahan, ada ketidakcocokan antara mereka dalam berpandangan tentang kehidupan. Jadi cocokkan dulu apa yang membuat kita cocok dengan dia. Dan ketika sudah terjalin rumah tangga, kita bina kecocokan itu meski kita itu saling punya perbedaan. Nah, faktor cocok dan tidak cocok itu karena dihiasi oleh dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dalam dan faktor luar. Faktor luarnya satu, jangan berumah tangga masih tinggal bersama orang tua. Ya. Sebisa mungkin kita tidak bersama orang tua, baik orang tua laki-laki ataupun orang tua perempuan. Kenapa? Karena biasanya nanti ada saja ikut campur dalam urusan rumah tangga. Itu nggak cocok. Jangan libatkan orang tua dalam rumah tangga kita. Sebisa mungkin kita mandiri, terlepas dari pengaruh dan arahan serta ikut campur orang tua dalam rumah tangga. Kita sebagai suami sebisa mungkin cari kontrakan untuk istri, tidak tinggal di rumah orang tuanya dan tidak tinggal di rumah orang tua kita. Kita sebagai istri diusahakan kepada suami tidak tinggal di rumah mertua, tidak tinggal di rumah orang tua suami dan tidak tinggal di rumah orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena dalam rangka menjalin kecocokan. Faktor kecocokan itu dipengaruhi oleh dua hal, dalam dan luar. Nah, kalau yang luar tadi
adanya, maaf ya, mertua yang ikut campur, rumah tangganya bakal nggak cocok. Ada ipar yang ikut campur, ya. Makanya kata Rasulullah, ipar itu kematian. Alhamu al-maut. Ipar itu kematian. Karena apa? Awalnya beli seneng, ujung-ujungnya seneng. Bahaya. Kita jauhkan rumah tangga kita dari ikut campur orang tua, ikut campur ipar, ya, saudara-saudara istri atau saudara-saudara suami. Ikut campur ponakan. Meski itu ponakan, tetap jaga jarak. Kan itu ponakan saya, tapi manda-mendi karo ponakan, ya gawe mengkel dijeplak. Karena itu faktor tidak cocok. Berumah tangga itu kemana-mana pengennya berduaan. Dia suami saya, ya dia yang akan saya ajak, bukan ponakan. Ini si menda-mendi gawe ponakan, alasannya ponakan, ya beli cocok. Walaupun ada iman, walaupun ada takwa. Kenapa? Faktor kecocokan itu faktor yang harus kita bangun. Kita usahakan agar kita saling cocok. Mentang-mentang kun ponakan, mentang-mentang kun adi, menda-mendi karo adi nggak bisa. Ketika sudah punya istri, ketika sudah punya suami, dahulukan istri kita, dahulukan suami kita. Oleh karenanya seorang syekh ketika ditanya, siapakah yang saya dahulukan dalam memberi harta saya ketika saya sudah punya istri dibandingkan ibu atau bapak saya? Apa jawabnya syekh ini? Ya istri kamu, karena dia yang akan beralih urusan-urusan kamu diurus oleh istri kamu. Baru setelah selesai dengan istri, baru ibu dan bapak. Ini jangan dibalik, bapak ibu diperhatikan lebih, sementara istri dicuekin. Akhirnya apa? Timbul ketidakcocokan. Ketidakcocokan dalam diri kita yang pertama adalah mudah marah, egois. Jangan timbulkan egois dan mudah marah dalam rumah tangga kita. Aisyah itu perempuan. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi itu perempuan yang sangat lembut, yang sangat penuh kasih sayang. Tapi Rasulullah selalu mengingatkan Aisyah, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu senang kelemah lembutan. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelemah lembutan. Kok Aisyah dinasihati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kelemah lembutan? Padahal wanita itu gudangnya lemah lembut, gudangnya kelemah lembutan. Kok bisa nasihatnya tentang kelemah lembutan kepada para wanita, tidak kepada para laki-laki? Kenapa? Sebab karena wanita kalau sudah emosi di luar apa? Nalar pikiran. Banyak kasusnya seorang wanita yang bertengkar sama suaminya, hanya gara-gara pertengkaran dia ambil pisau. Saya mau bunuh diri. Kenapa? Karena emosinya tidak mampu membuat nalarnya lebih baik. Perasaannya yang begitu berkuasa sehingga pikirannya harus mati di hadapan perasaannya. Itu wanita. Jadi jangan bangun keegoisan dalam berumah tangga. Karena ketidakcocokan dalam berumah tangga, faktor utamanya adalah saling ada ego. Walaupun saya raja, walaupun saya presiden, walaupun saya direktur, walaupun saya pimpinan tinggi, apa salahnya gawa barang-barangnya istri saat
belanja. Mah, sini mah, saya yang bawa. Pak, Bapak kan presiden, walau suami saya tapi tetap Anda presiden. Beli apa bagian presiden ge gawa bae. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya, meski mereka adalah orang-orang yang begitu besar di hadapan kaumnya, tapi mereka menghilangkan keegoisan mereka hanya sekedar membina kecocokan dan membangun kecocokan dalam berumah tangga. Bersama siapa? Istrinya. Kalau yang dicari cocok tidak cocok, banyak yang gak cocok. Tapi ketika kita membina agar kita saling memiliki kecocokan, itulah yang harus ditanamkan. Nah, salah satu faktornya adalah tidak boleh egois. Makanya nasihat Rasulullah kepada Aisyah apa? Kadang emosi wanita di luar nalar. Walaupun pria itu dilambangkan dengan kekasarannya, walaupun pria itu dilambangkan dengan emosionalnya, mudah marahnya, tapi lihat ketika mereka marah masih punya kasih sayang, masih menggunakan logika untuk menyayangi. Tapi sebaliknya wanita belum tentu. Ya. Maka nasihat Rasulullah ini penting untuk kita pegang. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan kepada kita semuanya agar berlemah lembut. Ya. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya kelemah lembutan itu apabila berlaku pada sesuatu, kecuali kelemah lembutan ini pasti akan apa? Menghiasi dirinya. Ya. Jadi membina kecocokan dalam berumah tangga itu penting. Agar apa? Agar kita tidak terarah kepada perpecahan atau lagi perceraian. Boleh. Asah kecocokan. Jadi jangan masukkan orang ketiga, pihak ketiga dalam rumah tangga kita. Pakai pihak ketiga itu nggak mesti pria idaman lain atau wanita idaman lain, tidak mesti itu. Ya, bisa jadi keluarga kita sendiri, ibu kita, bapak kita, adik kita, kakak kita, ponakan kita. Jangan masukkan pihak ketiga dalam mengolah rumah tangga. Karena apa? Karena cocok dan tidak cocok itu terjadi karena dua faktor. Eksternal, luar, dan internal, dalam. Saya singkat-singkat aja ya, karena mungkin ini pembahasan di kitab ini panjang, cuman saya singkat-singkat aja. Saudaraku seiman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Ya. Agar rumah tangga kita dalam keadaan senantiasa bahagia, selain membina ketaatan, ketakwaan, dan membina menjaga saling cocok di antara kita, ada faktor keempat. Ada faktor keempat. Apa? Menegakkan sholat sunnah di dalam rumah kita. Apa pentingnya sholat sunnah di dalam rumah kita dengan rumah tangga kita? Penting. Ya. Setan itu akan segan dan sungkan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumahnya banyak dibacakan Al-Quran dan didirikan sholat-sholat sunnah. Sehingga setan pun melemah untuk mempengaruhi masing-masing orang yang ada di dalam rumah tersebut untuk saling menghujat dan saling bertikai di antara mereka. Ya. Dan sholat sunnah yang kita tanamkan di antara kita
itu membuat diri kita terbebas dari rasa bosan terhadap masing-masing pasangan kita. Kok bisa? Ya, karena dampak sholat akan memunculkan dampak perbuatan yang menyenangkan. Dampak sholat akan memunculkan perbuatan yang menyenangkan. Orang yang sholat setidaknya menundukkan hatinya. Orang yang sholat setidaknya menjinakkan kepuasan perilakunya. Orang yang sholat setidaknya melemahkan pikirannya untuk tidak egois, marah, atau bahkan pengen menang sendiri. Ya. Itu dampak sholat. Maka memperbanyak sholat sunnah dalam rumah tangga kita dari sebab-sebab datangnya keridhaan Allah, yang Allah akan menjaga masing-masing orang yang ada di dalam rumah tangga kita. Maka pesan Nabi, perbanyak membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika ketika berada di dalam rumah. Pesan ini bukan main-main. Kenapa? Karena salat sunnah adalah bagian daripada aktivitas agama kita. Orang yang agamanya baik pasti akan memperbanyak hubungan baiknya dengan Allah, yaitu dalam sholat sunnahnya. Maka ketika Rasulullah SAW berada di dalam rumahnya, senantiasa menganjurkan kepada kita, dan Rasulullah mencontohkan untuk diri kita memperbanyak membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, agar hati kita yang selalu dibolak-balikan oleh Allah terus terpelihara di atas agama yang baik. Saya tanya sama bapak-bapak, baca Quran enaknya ning masjid apa ning umah? Bener. Ning masjid apa ning umah? Ning umah. Tolitu ru. Baca Qur'ane sinembe a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toli alif lam mim teng WA. Oh dikit mah anak kang WA. Ning umah. Tapi kalau di masjid, Masya Allah, minimalnya bebas dari celentengan. Apalagi kalau Al-Qur'annya dimasukkan ke dalam HP. Deleng WA sing akeh, deleng Qur'ane sing wis konon Pak. Walaupun rumah itu tempat kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, tapi tidak kita pungkiri pada sebagian kita melakukan ibadah di dalam rumah itu jauh lebih malas dibandingkan ibadah di luar rumah. Ya tidak. Sholat wajib 5 waktu dikerjakan di rumah sama dikerjakan di masjid, enak di mana? Masjid. Barang di rumah ake nglamune. Toli ake kelalen rokaate, kinki rokaat keloro ketelu. Saya pernah, ini pengalaman pribadi saya. Ketika saya sholat taraweh, saya diminta jadi imam sama anak-anak saya dan keluarga saya yang lain. Oke. Karena malam ganjil. Ya baik, kita sholat. Akhirnya saya nggak sholat di masjid, sholat di rumah. Masing-masing pesan sholatku Daud pragat sholat isya, sing siji gawe kolek, sing siji gawe minuman, sing siji wah wis akeh acara.
supaya apa? Kok pas sholat taraweh apa rane beli ngantuk. Engkau bisa sampai deleng Lailatul Qadar jare emang kono. Barang wis disiapaken kabehane preben. Dau patang rakaat wis lah pegel. Engkau maning leren maning turu to dia. Karena apa? Kasure parek. Ya kan? Si jening kamar kok dikit. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya dewekan sholat. Ya beli. Oleh karenanya memperbanyak ketaatan di rumah itu menjadi sebab ya, terbinanya apa? Kecintaan, persaudaraan, tali silaturahmi yang begitu erat di antara kita. Makanya Rasulullah menjanjikan apa? Siapapun laki-lakinya yang membangunkan istrinya untuk sholat malam, dia akan dirahmati oleh Allah dengan rahmat yang luas. Bangunkan, ayo bangunkan sholat malam ya. Begitupun anak-anak kita. Aining umay wong sejen wekel durung adzan subuh wis tangi. Coba ning umay dewek. Kok dikit mah. Kok dikit akeng kok dikit. Begitu. Oleh karenanya menjadikan sholat sunnah sebagai kegiatan rutin yang kita lakukan di rumah. Makanya kata Rasulullah SAW, jadikanlah sholat sunnah itu jatah rumahmu, bukan jatah masjidmu. Nah, barang kita akai sholat ning di masjid. Olah, ayo tekan rumahku malas Ustaz. Jadi kita kayak apa? Begitu. Tapi pengaruhnya memperbanyak sholat sunnah di rumah akan terbangun pondasi-pondasi keagamaan yang menghilangkan rasa bosan. Ya, senang aja hidupnya. Ya, senang aja hidupnya. Karena kita hidup Pak, coba dipikir-pikir, sok Pak, dipikir-pikir. Ai kita urip 24 jam mengkonon-konon Bible. Mengkonon-konon Bible. Mengkonon-konon baik. Ya. Mangan, turu, tangi, kerja, mengkonon man. Bolak-balik angger mengkonon, bosen. Hah? Ya wis pokoke mengkonon bela. Kalau kita tidak dibina di atas kebaikan-kebaikan, niscaya hidup itu membosankan. Ya. Sok takon. Tanggai sampean, tanggai kula, aije rumah tangga beli di atas ketaatan kepada Allah, akhirnya apa? Terbina ya biasa aja. Ndi laki wis biasa. Ika kan lagi ning empang lagi mancing mana kadelengana. Mancing mah dur-duran sing esuk sampai bengi. Barang teka cuman gawa iwak siji. Apa beli mengkel panci pengen pada balangan. Pada ndi rabi ikut lagi nongkrong lagi nangga. Lala laki teka meneng bae ya wis gak enak kamu. Oleh karenanya membangun ketaatan kepada Allah dan membangun sholat sunnah di dalam rumah itu punya pengaruh besar terhadap kehidupan berumah tangga. Minimalnya kalau kita sudah sering membangunkan, saling membangunkan untuk sholat tahajud, ya, ibu dan anak, atau anak sama ayahnya, atau istri sama suaminya, suami ke istrinya, akan ada kehangatan yang memunculkan buah-buah manja, yang menimbulkan rasa cinta. Mah bangun. Masa mama nggak bangun sih?
Ini bapak sendirian sholat malamnya nggak enak, kalau ditemenin mama kan enak. Begitupun si istri, Pak bangun Pak, sholat yuk Pak, pesan sholat kok jalan-jalan Pak. Bapak beli jalan-jalan ya apaan Pak, terserah bapak bewes. Terbangun. Anak-anak demikian. Kenapa? Karena sholat sunnah menghidupkan rumah yang gelap gulita dengan cahaya-cahaya iman. Jadi setan itu nggak akan masuk ke rumah kita. Setan yang salah satu tugasnya membuat pertengkaran di dalam rumah tangga itu susah masuk hanya karena sholat sunnah. Tuh ya Pak, jadi jangan ngeremehin sholat sunnah. Kalau bisa sholat sunnahnya di rumah. Boleh nggak di masjid? Boleh, tapi lebih baik di rumah. Agar rumah tangga kita terbina di atas kebaikan-kebaikan dan penuh dengan rasa cinta kasih sayang, saling memberi hadiah. Saya loncat ya poin-poinnya, banyak soalnya. Saling memberikan hadiah. Jangan nggak ngasih hadiah, kasih hadiah. Ya. Istri sesekali dibeliin cincin. Ya. Cincin apa? Cincin perak, cincin emas. Ya. Emas mana? Ya. Kalau nggak mampu, ya dibelikan apa yang membuat istri suka. Ya. Deleng rabia doyan gawe, tulisan ning buku agenda, mah nanti saya belikan buku agenda selosin buat mama. Ya. Oh, isi agenda kabeh. Apa yang membuat istri senang, apa yang membuat suami senang, kita lakukan. Bila perlu, kita perhatikan masing-masing. Mah, ayo beli sandal. Kayaknya sandal mamanya udah nggak enak dilihat, udah melar semua. Ayo, boleh. Ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, buah di antara buah saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi adalah selalu memberi. Ya kan? Ketika kita selalu memberi, pasti akan ada cinta kasih. Sok bapak-bapak, beli pernah dipai preben, kegulat, ya Pak. Bapak-bapak beli pernah dipai karo rabie, kira-kira preben, kegulat. Ya Pak. Makanya saling memberi adalah buah daripada buah tumbuh kasih sayang. Tumbuh kasih sayang. Kalau kita menginginkan seluruh apa yang kita minta itu diberikan oleh istri kita, maka berikanlah hadiah untuk istri kita agar dia giat memberi kita. Begitu, nggak apa-apa, dan itu diperbolehkan oleh para ulama. Makanya kalau kita pulang dari luar kota, bawa oleh-oleh untuk istri, ya. Bukan untuk tetangga, bukan untuk saudara, untuk istri dulu. Untuk istri, untuk anak-anak. Meski tulisannya ado-ado marani Jogja cuma tuku kaos. Tur ke Jogja, beli apa? Sing penting seneng. Alhamdulillah jare Rabi oli daster sing Jogja. Kenapa? Karena membahagiakan pasangan dengan kita saling memberi. Entah perkara-perkara berupa hadiah atau perkara-perkara kecil, itu membuat kita saling bahagia. Makanya kalau kita tidak mampu memberi sesuatu barang, beri mereka pujian. Beri mereka pujian. Suami kasih pujian, istri kasih pujian, anak-anak pun kasih pujian. Kenapa? Karena ini akan membangun keindahan dalam berumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Masih banyak dalil-dalil di dalam kitab yang kita sampaikan ini. Bahkan di dalam nasihat yang ada, ketahuilah dalam berumah tangga itu, jika engkau seorang istri,
Maka nasihat wanita-wanita zaman dahulu ya, nasihat-nasihat wanita zaman dahulu, ketahuilah engkau memasukkan penguasa dan raja di dalam dirimu, sekaligus engkau memasukkan bayi besar yang akan engkau timang-timang, yang dia tidak boleh tidak. Itu nasihat para wanita-wanita sahabat, wanita-wanita salaf ketika anak-anak perempuannya pengen nikah sama laki-laki yang dia hendak jadikan suami. Ini banyak sekali nasihat di kitab ini, nasihat-nasihat bagaimana para para sahabat-sahabat wanita menasihati anak-anak wanitanya. Ya, di antaranya engkau akan menikah dengan laki-laki yang sebelumnya engkau tidak kenal, sebelumnya engkau tidak tahu bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya, dan hari ini engkau akan menjadi bagian daripada hidupnya. Engkau akan menyudahi bagian yang engkau siapkan untuk ayah ibumu. Itu ada nasihat seperti itu. Ada juga wanita seorang sahabiah, diantaranya istri dari Abu Dzar Al-Ghifari, istri dari sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari, menasehati anak wanitanya ketika hendak dinikahi oleh laki-laki yang lain, ketahuilah engkau akan mendapatkan bayi besar. Di mana seorang laki-laki itu pemimpin di luarnya, tapi dia bayi bagi dirimu di dalam rumah. Ya. Dua lakiku pada dua bayi. Setuju ya? Iya. Itu bukan saya yang ngomong, istrinya sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar punya istri, nasihati anaknya begitu. Engkau akan mengambil seorang laki-laki yang dia itu pemimpin, penguasa di hadapan orang di luar rumahnya, tapi ketika di dalam rumahnya dia adalah bayi besar. Ai beli di openi, ai beli di alemi, nyewa. Ya. Yang bayi, ya. Masya Allah, banyak nasihat-nasihatnya. Cuman waktu yang bisa membatasi kita saat ini, sehingga kita buka sesi tanya jawab. Nanti pertanyaannya jangan banyak-banyak. Kalau nggak ada yang nanya, alhamdulillah saya lepas pulang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, takonnya aja Kang alot-alot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang muncul setelah misalkan rumah tangga, kemudian punya anak, istri perhatiannya lebih kepada anak-anak. Jadi kadang muncul ada rasa cemburu. Misalkan pulang-pulang bawa oleh-oleh misalkan untuk anaknya, ya untuk anak-anaknya. Jadi kadang-kadang yang kolah wong bapaknya mah tinggal luyane anak. Jadi ya itu aja. Baik. Pak, kadang pengorbanan seorang bapak atau seorang ibu, seorang suami itu lebih mendahulukan anaknya dibandingkan dirinya. Terkadang begitu. Mungkin di hadapan sang istri, karena seorang ayah sudah terbiasa seperti itu, sehingga dia lupa untuk mendahulukan suaminya, ya. Tapi hakikatnya bukan karena mereka ingin membuat cemburu suami, tidak. Bisa jadi karena terkadang kalau bapak dikasih ini, misalnya ada contoh ya, ini contoh nyata bukan contoh bohongan, ya. Suaminya dikasih telepon, ya, wis biar gue bocah baik, mama sih beli usah, kan kadang begitu, ya. Udah buat anak aja, mama mah nggak usah. Ya, dipai ayam bakar, kok dikit, kok anggo bocah be dikit. Ya,
Kadang seorang suami seperti itu, kadang seorang ayah seperti itu. Karena kebiasaan ayah tadi seperti itu dan suami tadi seperti itu, akhirnya si istri kadang lebih mendahulukan anak dibandingkan suami. Jadi nggak usah cemburu, ya. Kebiasaan apa yang kita bina dulu saat itu? Kalau sudah terbiasa mendahulukan kita anak-anak nanti, bolehlah. Tapi terkadang ada di antara kita lebih mendahulukan anak dibandingkan diri kita sendiri. Yang nyandang gak, ayo nyandang bakal teka lebaran Idul Fitri, sing nyandang siapa dikit. Padu anak baik. Ya. Pak Ustadz, sing penting anak nyandang, terus nyanding, ya. Tapi aja nyadong. Ya. Begitu ya. Nggak masalah, yang penting itu. Jadi kalau faktor kecemburuan hanya karena istri mendahulukan anak, ya kita harus berlapang dada, ya harus berlapang dada. Wallahu ta'ala. Kecuali sama selain anak, baru kita protes, boleh. Silakan, ada yang tanya lagi atau nggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz pengen takon. Iya. Tapi di luar tema nih Pak Ustadz. Iya. Nah, kita kok ngepen ning suarae Cipulan. Iya. Sampai kelingan, bae. Nah, lamun kita pengen jaluk rekaman nih kok suara ngaji iki, Pak. Kakaknya dosa beli. Ya enggak. Oli. Enggak boleh. Oli. Nah, cuma kita ku pengen jaluk rekaman ning Pak Ustadz. Kepengen ning Pak Ustadz. Pas weru lagi sholat berjamaah kamimpin imame Pak Ustadz. Jadi ya padu Fatihah bae. Karena kita ngepen ning suarae. Ya nanti saya ngasih ke Mas Muana. Rabbila tu'akhidni bima yaqulun. Cukup sekian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yang pertama, orang ngefan itu ujian terberat ya. Penggemar itu ujian terberat bagi yang digemarinya. Oleh karenanya kita disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika ada orang yang menggemari kita atau menyukai kita atau memuji kita, kita baca doa Rabbi la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khaira mimma yadhunnun, agar kondisi kita jauh lebih baik daripada apa yang dikagumi oleh seseorang. Kondisi kita lebih daripada apa yang orang itu suka terhadap diri kita. Kadang jangan sampai kekaguman seseorang kepada kita membuat kita terbang. Ya bahasa kini GR. GR aja ya. Tapi baca doa tadi, Rabbi la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khaira mimma yadhunnun. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh nggak kita meminta suara seseorang yang kita kagumi selama dia bukan suara wanita? Boleh. Ya. Kalau suaranya wanita, Ustaz, kita kagum karo suara kian, ya aja. Duduk hak, kecuali dia istri kita. Karena ada pernah yang nanya ke saya seorang suami, Ustadz, saya kalau dengar istri saya ngaji suaranya enak, boleh nggak saya ngajinya sambil nyimak istri saya? Tapi kalau sudah dengar suara istri saya ngaji nyimak, kemudian pikiran saya kotor. Ini yang jadi persoalan, pikirannya kok kotor. Kotor gimana kata saya? Ya pengennya melakukan hubungan sama dia. Kita katakan nggak masalah, ya. Ya, hubungan itu bukan perkara yang kotor. Hubungan badan bersama istri sendiri bukan perkara yang kotor. Perkara apa? Ibadah. Jadi kalau istri baca Quran kemudian kita sampai akhirnya pengen begitu sama istri, ya boleh-boleh saja. Kita minta kepada istri kita, nok mandek dikit ngaji ya. Kenapa? Jaluk dikit.
Ya. Ya. Selama itu istri sendiri. Tapi kalau wanita lain kita minta suaranya karena kagum nggak boleh. Tapi kalau sesama laki-laki diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Ada yang ditanyakan lagi? Ustadz mau pertanyaan, jika terjadi suatu perbedaan atau klik antara orang tua dengan istri, saya sebagai suami mana yang didahulukan? Apakah Gimana? jika terjadi permasalahan antara orang tua dengan istri, posisi suami itu harus mendahulukan orang tuanya atau mendahulukan istrinya? Kalau terjadi permasalahan pertikaian antara istri sama orang tua, siapa yang harus kita dahulukan? Istri dulu untuk kita adamkan. Istri dulu untuk kita adem-ademin. Kenapa? Karena dia yang akan menerima kita 24 jam. Bisa jadi kita akan meninggalkan ibu bapak kita. Setelah istri kita sudah adem baru kita datang ke orang tua. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, biasanya orang tua itu lebih bijak, lebih dewasa dibandingkan anak. Maka kita dahulukan istri. Ya. Walaupun dia posisinya istri kita, dia tetap anak bagi orang tuanya, anak bagi orang tua kita. Begitu. Jadi istri dulu. Bapak, ibu mah biar nanti. Ya. Tapi sebelumnya kita ngomong, Pak, saya selesaikan masalah ini dengan istri saya dulu, baru sama bapak. Saya selesaikan masalah ini dengan istri saya dulu, baru sama ibu. Namanya pertengkaran itu jarang antara bapak mertua sama menantu wanita, itu jarang. Biasanya bapak mertua itu lebih sayang kepada menantu wanitanya dibanding suaminya, biasanya begitu. Ya. Tapi beda dengan ibu mertua. Ibu mertua biasanya perang karo menantu perempuan. Ya, sering cecok. Tapi kalau kasusnya bapak mertua dengan menantu perempuan itu jarang cekcok. Ya, hampir jarang. Bahkan bisa jadi nggak ada. Ya. Tapi kalau ibu mertua sama menantu perempuan sering cekcok enggak? Hampir ya 90% terjadi. Yang tidak cocok itu biasanya mantu wadon karo mertua wadon. Wis. Tapi pertikaian antara mantu perempuan sama mertua lanang jarang. Begitu. Ada tapi jarang. Saya tidak meniadakan. Ada tapi jarang. Bahkan hampir nggak ada. Begitu. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Jadi, ya. Ada barangkali ummahat ada yang mau nanya, silakan di kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan begini, Tad. Kita kan sering mendengarkan ceramah-ceramah seorang perempuan. Itu kadang-kadang kan di depan umum, kadang-kadang kan ceramahnya sambil banyol-banyolan, sambil tari-tarian. Itu kita boleh nggak itu, Tad? Iya, jangan Pak. Kalau ada ustadzah perempuan yang lagi ceramah di medsos, Bapak jangan ikutan. Bukan, kadang-kadang kita kan di masjid besar, ada undangan, kita harus datang gitu. Oh iya, nggak usah hadir. Oh, nggak usah hadir. Iya. Terima kasih, Tad. Kalau yang diundangnya ustadz laki-laki, kita hadir nggak apa-apa.
Tapi kalau yang diundangnya ustadz perempuan, ustadzah perempuan, ceramah di masjid yang besar jangan. Ya. Ya sayangnya Nanti harganya bapaknya 15 suka sama juta ustadz. itu Tad. Hah? Sayangnya 15 juta itu harganya. Enggak tidak. Jadi penasaran. Ya wis dirongok nang bae singgung membran masjid. Ya udah, terima kasih Tad. Sama-sama. Ada yang lain atau cukup? Kalau cukup kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.